Nasib caleg dan juga pengusaha kaya di tangan dua pembantunya demi mobil dan demi harta. Pengusaha yang punya rumah besar untuk kos-kosan namun tak lama jadi Hotel Oyo, namun kemudian juga tak lama karena nampaknya perizinan tak lengkap, akhirnya usaha tersebut harus ditutup. Pemilik bangunan bernama Naima berusia 61 tahun dan di tempat tersebut hanya tinggal 4 orang. Naima sendiri, 1 orang anak dan 2 pembantu. Sebenarnya Naima sendiri punya 2 orang anak, namun 1 anaknya di Amerika dan 1 anak bersama dirinya, namun sibuk kerap keliling Indonesia. Bahkan saat kejadian yang menimpa Naima pun, Naima hanya dengan 2 orang pembantunya. Dulu Naima sendiri pernah masuk ke dunia politik namun nampaknya tak sukses di dunia politik. Kini Naima yang jarang keluar rumah namun dimaklumi para tetangga karena kondisi Naima memang sudah tak muda lagi. Namun para tetangga menyukai Naima yang dikenal ramah dan juga dermawan kepada lingkungannya. Beberapa hari Naima tak bisa dihubungi, tak bisa ditelepon, bahkan saat di WA pun tak dibalas. Akhirnya saudara Naima datang ke rumah. Namun sampai di rumah saudara Naima melihat rumah tak terkunci, hanya sepi saja. Hingga akhirnya keluarga Naima ini pun langsung masuk ke dalam, memanggil semua nama namun tak ada yang keluar. Langsung makin penasaran, keluarga dari Naima ini pun masuk ke kamar Naima dan betapa terkejut melihat Naima ditemukan sudah tak bernyawa lagi, ditutupi oleh selimut. Saudara Naima yang kaget langsung telepon polisi dan mengabari pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke rumah Naima untuk olah TKP dan membawa Naima ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Anak Naima yang langsung datang pulang ke rumah pun nampak tak menyangka dan langsung bercuriga ini adalah pekerjaan 2 pembantunya. Apalagi 2 mobil di rumahnya hilang. Sementara barang-barang lainnya mereka tak tahu karena di rumah tak ada CCTV. Polisi pun memastikan kalau ini pencurian dengan kekerasan. Naima yang dilarikan untuk otopsi ternyata hasilnya menurut pihak kepolisian Naima disiksa mengalami penganiayaan sebelum dirinya meninggal. Polisi yang menyelidiki kemana 2 pembantu dan juga 2 mobil Naima, akhirnya 1 mobil Naima ditemukan di depan masjid di daerah Tangerang. Saat ditemukan kondisi mobil pun nampak rusak seakan baru saja menabrak sesuatu. Tak lama 1 mobil lainnya pun ditemukan di salah satu showroom di Tangerang, dititipkan ke salah satu showroom untuk menghindari pengejaran. Kini pihak kepolisian fokus kepada pelaku, mencari kedua pelaku yang akhirnya ditangkap di daerah Banyuwangi sebelum mereka kabur ke Bali. Pelaku memang berencana kabur ke Bali setelah melakukan penganiayaan dan penghabisan atas Naima serta mengambil hartanya. Mereka berdua sengaja menghabisi korban dengan diikat dan ditutup, bahkan mereka pun menyebutkan mereka mendekap Naima hingga tak bernapas. Motifnya sendiri mereka sakit hati karena itu mereka ingin merampok Naima, namun rencana tak hanya merampok kini menghabisi Naima. Di awal mereka ingin menghabisi Naima dengan cara diracun namun nampaknya lama. Hingga akhirnya mereka pun mengambil jalan pintas dengan cara mendekap agar Naima tak bernapas. Hari H itu pun terjadi saat itu 11 April 2023. Mereka usah dimarahi oleh Naima karena kerjaannya tak cocok dengan Naima. Merasa tak tahan lagi dibentak oleh korban saat pekerjaan mereka tak cocok di mata korban, kejadian pun langsung dilakukan. Mereka langsung kompak menghabisi nyawa Naima. Setelah mereka kabur nampaknya mereka kebingungan masalah mobil, kemana mereka akan membawa mobil tersebut, hingga akhirnya mereka pasrah akan mobil, mereka melarikan diri dan berencana akan ke Bali. Saat di Banyuwangi sebelum menyeberang mereka langsung diamankan pihak kepolisian. Menurut keterangan para tetangga, pegawai Naima ini memang bertingkah. Pasalnya yang wanita dengan rambut pirangnya kerap memakai barang-barang Naima saat Naima tak menyadarinya. Mengingat umur Naima memang sudah tak muda lagi, Naima memang tak mengingat barang-barangnya, hingga akhirnya pembantunya memakai barang-barang Naima. Begitu juga pegawai lelakinya, nampak menurut para tetangga kadang-kadang melakukan hal yang tak sopan di mata para tetangga, hingga akhirnya mereka tak menyukai kedua pembantu Naima. Para keluarga tak yakin kalau Naima dihabisi gara-gara kasar. Keluarga yakin mereka memang berencana membunuh untuk mengambil harta. Pasalnya mereka baru bekerja, yang 1 9 bulan dan yang 1 baru 3 bulan. Dari kejadian ini pun mereka dihukum dan diadili, dihukum dengan 20 tahun penjara. Mereka mengaku menyesal dan mereka pun meminta maaf kepada keluarga Naima.